Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di minggu yang kemarin kita kan sudah bahas beberapa tentang formula copywriting ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang psychological triggers untuk copywriting. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Di video sebelumnya, saya kan beberapa kali menyinggung tentang emosi ya, bagaimana sebuah kopi itu dapat menyentuh target konsumennya, sehingga mereka mau melakukan sebuah tindakan yang diinginkan. Nah, kemampuan sebuah kopi untuk membangkitkan emosi target konsumennya ini disebut dengan psychological triggers, atau dorongan emosi. Nah, dorongan emosi yaitu pengalaman ketika seseorang membeli suatu produk yang dipengaruhi oleh dorongan psikologis atau emosionalnya. Nah, contohnya kita mungkin pernah membeli suatu produk nih, bukan karena fitur atau keunggulannya, tapi cuman karena kemasannya yang bagus, atau misalkan karena brand ambassador produk tersebut adalah idola kita. Nah, atau bisa juga nih karena misalkan diskon yang ditawarkan itu benar-benar besar, misalkan 70%. Nah, itu tandanya sebuah brand berhasil memainkan emosional kita dalam menggait target konsumennya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak customer yang membeli produk bukan berdasarkan pertimbangan logika. Nah, menurut Profesor Zaltman dari Harvard Business School, mengatakan bahwa 95% keputusan pembelian itu terjadi tanpa sadar alias impulsif. Nah, itu artinya keputusan pembelian itu didorong oleh sisi emosional kita. Karena itu, penting bagi seorang copywriter untuk dapat menyentuh emosi target konsumennya. Caranya adalah dengan memasukkan aspek psikologis pada copy yang dibuat. Nah, psychological trigger ini dapat ditaruh misalkan pada headline, body copy, atau call to action, atau misalkan sampai ke tagline. Ada banyak loh aspek psikologis yang dapat diterapkan dalam copywriting. Nah, berikut ini adalah aspek psikologis yang sering digunakan para copywriter. Yang pertama, aspek psikologisnya adalah sebuah copy kita harus dapat membangkitkan rasa penasaran target konsumen. Nah, di sini contohnya, kita pastikan pernah melihat copy ya di billboard di jalan raya yang bertuliskan siap-siap, ada yang awesome nih 3 hari lagi. Nah, copy seperti ini biasanya akan membuat para pembacanya menjadi penasaran, dan pembacanya pasti bertanya-tanya, kira-kira ada apa sih 3 hari lagi? Nah, kalau dari awal target konsumen sudah penasaran, kemungkinan untuk mereka mencari tahu lebih lanjut tentang produk kita itu jadi lebih besar. Berarti peluang mereka untuk melakukan tindakan pastinya akan semakin besar pula. Nah, psikologis trigger yang kedua adalah copy kita harus menjanjikan atau meyakinkan. Contohnya, kita pasti pernah dengar sebuah iklan e-commerce dengan tagline "dijamin ori". Nah, selain berfungsi sebagai tagline, kalimat tersebut juga sekaligus menjadi jaminan bahwa kalau konsumen membeli produk yang mereka jual, itu pasti original. Sehingga tidak akan muncul tuh di benak konsumen untuk meragukan originalitas produk yang dijual. Kalaupun misalkan masih ada konsumen yang ragu,
Nah, biasanya ada jaminan nih berupa kebijakan pengembalian uang jika barang yang didapat itu tidak original. Psychological trigger yang ketiga adalah social proof atau memberikan bukti sosial atau testimoni misalkan. Nah, bukti sosial itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan target konsumen kepada brand atau produk yang kita pasarkan. Nah, berikanlah bukti atau testimonial produk yang kita iklankan itu sudah banyak digunakan oleh orang lain. Nah, sebab di sini merupakan naluri alamiah manusia ya, kalau kita itu jauh lebih mudah percaya jika sudah ada bukti orang lain yang melakukan hal yang sama. Nah, menariknya, social proof ini juga dapat menimbulkan FOMO effect ya. Artinya adalah ada beberapa target konsumen yang takut nih kalau tidak mengikuti produk-produk yang sedang happening. Nah, semakin banyak testimoni yang disebutkan, maka biasanya akan semakin banyak juga target konsumen baru yang mau melakukan tindakan terhadap produk yang kita iklankan. Psychological trigger yang terakhir itu adalah halo effect, atau misalkan pengaruh pengalaman atau citra positif. Nah, halo effect ini sebenarnya mirip dengan social proof. Namun, halo effect itu lebih menekankan pada sisi pengalaman positif customer terhadap sebuah produk atau bisa juga citra dari brand ambasadornya. Nah, contohnya di sini misalkan campaign beberapa e-commerce yang menggait beberapa artis Korea Selatan seperti BTS atau Blackpink sebagai brand ambasadornya. Nah, citra positif yang dimiliki selebriti tersebut pastinya akan menarik fans mereka untuk menggunakan produk yang dikampanyekan. Nah, buktinya, waktu itu ada salah satu e-commerce yang mengumumkan bahwa BTS adalah brand ambasador mereka. Nah, pada saat itu, fans BTS yang disebut ARMY langsung heboh tuh di Twitter dan bilang bahwa mereka akan mendownload aplikasi e-commerce yang BTS iklankan. Nah, itu semua adalah demi idola mereka. Itu tadi 4 psychological triggers yang sering digunakan oleh copywriter. Nah, sekarang sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya untuk pembahasan pembelajaran psychological trigger yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.